mau menjelaskan tentang subhat. Dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram bab tentang juhud wa wara'. Ada yang tahu apa yang disebut dengan juhud? Mas Rey? Zuhud itu maksud mengingat dulu. Monggo. Apa yang disebut Zuhud dengan itu juhud? tidak terlalu mencintai dunia, bersikap biasa saja terhadap dunia. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, gambaran umumnya. Dan waro. Apa Bayuni disebut waro? Aku lupa. Bukan. Oke, kita lempar ke Batitis. Apa yang disebut dengan waro? Kata Mbak Zakia bersikap hati-hati. Ya, betul. Itu gambaran umumnya. Nah, kita akan membahas tentang hadis yang nomor pertama, yaitu hadis tentang subhat. Wa mana subhat? Mas Islah, apa yang disebut dengan subhat? Ya, betul. Jadi subhat itu gambaran umumnya sesuatu yang mendekati kepada yang haram. Jadi ingat-ingat ya. Nah, itu mah ketika usul fikih atau fikih kalian udah belajar lah. Itu gambaran umumnya aja. Saya akan membacakan hadisnya, ya lumayan panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anik bin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah berdoa kepada keduanya. Qala, ia berkata, Sami itu aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, wahwa Nu'manu, sambil Nu'man memasukkan biisbahi dua jarinya ila huduna ini, kepada dua telinganya. Inna halala, sungguhnya halal itu bainun jelas. Wa inna haroma, sesungguhnya yang haram itu bainun jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya mustabihatun, terdapat subat-subat. La yamuhuna, tidak ketahui kasirun, kebanyakan minan nas, dari manusia. Pamanip tako, maka apabila menjauhi asubuhati, subat-subat, fakodis tabro'a, maka dia telah membersihkan lidinihi, agamanya, wa irdihi, dan dirinya. Waman wako'a, dan apabila menjauhi asubuhati, subat-subat, wako'a bil haram, maka ia datang kepada yang haram. Karo ini seperti pengembala yar'a, yang mengembala haulan, sekitar batas. Yusiku, tidak lama ayakwa akan jatuh pihi padanya. Allah ketahuilah, wa inna, sesungguhnya lukuli malikin, setiap milik himan ada batasnya. Allah ketahuilah, himaloi, batas-batas Allah, maharimuhu, rangan-rangannya. Ida soluhat, apabila baik, soluhat jasadu, maka baik pula jasadnya, kuluhu, semuanya. Wa ida pasadat, apabila buruk, pasadat jasadu, maka buruk pula jasadnya, kuluhu, semuanya. Allah ketahuilah, wa ya kolbunnya, itu adalah hati. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Udah ada gambaran? Hadisnya cukup lumayan panjang ya? Ya. Nanti kita jelasin sedikit-sedikit. Inna halala, sesungguhnya yang halal itu bainun, jelas. Wa inna haroma, sesungguhnya yang haram itu bainun, jelas. Nah, kita udah tahu yang halal itu pasti jelas, yang haram itu pasti jelas. Kita udah tahu hadisnya, udah tahu dalilnya, dalam Al-Quran sudah jelas. Wa bainahuma, dan yang keduanya mustabihatun, terdapat subat-subat. Subhat. Subhat itu antara pertengahan antara yang halal dan haram. Jadi mustabihatun, subat-subat, la yamuna, tidak ketahui kasihan kebanyakan dari manusia. Jadi banyak yang tidak ketahui dari kalangan manusia. Karena apa? Karena kita itu terlena. Kita tuh taunya itu antara yang halal dan haram. Sementara yang di pertengahan kita terlena bahwa di tengah-tengah itu ada subhat. Ya. Apabila menjauhi kepada yang subhat, maka kita telah membersihkan lidini, agama kita, wa irdihi, dan diri kita. Kan kita udah tahu kalau kita memakan yang haram, hati kita tertitik. Hati itu ya diibaratkan seperti kertas putih. Kalau kita makan atau makanan yang haram, yang putih itu ada titik hitam, jeguk. Makan lagi jeguk, makan lagi jeguk, sampai hati kita yang putih itu menjadi tembaga, menjadi hitam. Itu karena kalau kita menjauhi subhat, kita sudah membersihkan lidinihi, agama kita, wa irdi, dan diri kita. Apabila kita mendekati subhat, maka jatuhnya itu kepada yang haram. Ada contohnya di sini, di hadis tersebut. Karoin seperti pengembala
Yar'a yang mengembala haulan di sekitar batas. Yusiku tidak lama ayako ikan jatuh pihi padanya. Kenapa dia bakal jatuh? Saya gini, rata-rata kalau kita mengembala ibaratnya mengembala kambing ya. Batasnya itu, nah segini. Kita mempunyai mengembala kambing punya kebun segini. Tapi si kambingnya itu makan di perbatasan kurang lebih 10 meter. Harusnya si pengembala itu lebih jauh lagi. Karena apa? Kalau kita udah mendekati ini, kita udah memakan yang subhat. Kalau kita memakan yang subhat, nantinya kesannya bakal jadi haram. Nah, jadinya kalau kita mengembala kambing atau mengembala sapi, kalau kita punya peternakan, kurang lebihnya kalian jauhi batas-batas yang ada perbatasan ini. Karena ini itu mempunyai orang lain, walaupun kita ada di perbatasan, jangan dekati karena itu udah termasuknya subhat. Ya. Ida soluhat. Ida soluhat, apabila baik soluhat jasadu maka baik pula seluruh semuanya. Makanya kalau kita memakan yang baik, jasad kita, hati kita pun akan ikut baik. Karena apa? Nih, contohnya gini, kalau kita meminum hammer, nah, diri kita pun akan jadi rusak. Contohnya kita akan sakau, kita tidak sadar apa yang kita lakukan ketika kita minum-minum. Kan itu bentuk dari makanan yang haram. Tidak pas sadar buruk, pas saja jasadu maka buruk pula jasadnya, keluar semuanya. Namun kita memakan yang buruk, kita akan hati, otak, ataupun di jiwa kita pun akan ikutan buruk. Makanya jauhilah waya kolbun, itu adalah hati. Hati yang menuntun kita mana yang membedakan mana yang baik dan salah. Ya, maka dari itu jauhilah hati subhat-subhat yang kita tidak diketahui asal mulanya. Kadang-kadang suka gitu. Ini pisang dari mana? Tenang, halal. Iya halal, maksudnya dari mana? Pokoknya halal. Nah, aku kalau gitu suka jauh, suka ragu-ragu ini mah. Kita akan mengambil ibrah dari kisah Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam itu ada suatu ulama yang warok. Tadi kan udah disebutkan orang yang berhati-hati dalam melangkah. Ibrahim bin Adam ketika dia melewati sungai, dia menemukan sebuah apel. Ada yang tahu kisahnya? Mudah-mudahan ada yang tahu. Menemukan sebuah apel. Dia lalu bismillah lah biasa ya. Mudah-mudahan halal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum juga separuh dia baru segigit. Innalillahi. Ini barang subhat. Orang yang hati-hati pasti bakal pikiran gitu. Ini barang subhat. Lalu dia menyusuri sungai itu, pasti akan menemukan pohon apel yang dekat dengan sungai. Oh, ini ada. Saya akan minta. Tuk, assalamualaikum. Pak, ya mas, ada apa? Ini saya sudah memakan apel subhat. Ini jatuh ke sungai. Saya minta kehalalannya. Oh iya mas, saya halalkan. Tapi ini bukan punya saya cuma mengurusnya, yang punyanya ada di belah sana. Oh, terima kasih pak. Ya, sama-sama. Kucuk. Ya rela loh. Demi si subhat ini, demi halal. Kalian yang subhat aja dilanggar, apalagi yang itu. Tolong jaga ya. Ini bahaya loh, asli. Kucuk, datang ke rumahnya. Ke rumah yang besar ini mah, rumah yang besar. Nah, tuk, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Ada apa mas? Pak, cerita ya kayak tadi. Gini saya sudah memakan buah apel, yang buah apel itu subhat yang jatuh kepada sungai. Oke, saya akan halalkan tapi dengan satu syarat. Kamu harus menikahi putri saya. Yang putri saya itu gak ada punya tangan, gak ada punya kaki, gak punya mata, gak punya hidung ataupun telinga. Oke, siap nggak? Pasti bagi kita kaum Adam, kaum laki-laki mikir 2 kali. 5 malah 5 kali. Misalkan saya sendiri ya, saya 1000 mau kali. nikah, gak ada punya tangan, gak punya kaki, bentuknya kayak apa ya? Bayangin juga udah gimana ya kan? Tapi demi subhat ini, demi dihalalkan, dia rela loh. Oke pas saya siap menikahi dia. Oke, kita tentukan tanggalnya. Udah ditentukan tanggalnya, Pak. Hari nikah pun terjadi. Dan istrinya pun tidak diperlihatkan, masih di dalam kamar. Loh, istri saya mana pak? Kan ini mau ijab kabul. Jangan dulu, nanti. Gitu kata mertuanya. Udah ijab kabul, saya terima nikahnya ini, bin ini, sah. Udah gitu, lalu Tok. malam pertama pun dimulai.
Ketika dia membuka pintu, Assalamualaikum, dia kaget lalu lari kepada mertuanya. Ya Abi, kan kalau udah mertua jadi Abi, ya Abi, wahai bapakku, lah ini kok saya menemui cewek yang cantik banget gitu, pakai banget gitu. Asik. Udah berparas cantik, solehah lagi gitu ya. Ikutin. Dia pun aneh kan, dia dalam gambarannya punya istri yang cacat, gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya hidung atau apa gitu. Kata bang tuanya apa? Itu merupakan hikmah buatmu. Karena apa? Kamu rela kesini demi untuk menghalalkan subhat. Jadi gitu ya teman-teman, jangan hiraukan yang namanya subhat. Kenapa? Subhat itu mendekati yang haram. Misalkan ada buah mangga atau buah apel atau buah apa, cekluk di tengah jalan ataupun di sisi jalan, wah, rezeki anak soleh nih. Jangan mikir rezeki anak soleh, minta kehalalannya. Ambil. Mana peso? Set, gas langsung bagi. Kak, aku ini mikir, ini buah halal gak sih? Dapat dari mana? Suka ada mulu ya gitu ya. Nah, maka dari itu teman-temanku yang sekalian saya hormati, saya katakan, bukan masalah itunya, tapi kita tahu bahwa yang nama subhat itu lebih mendekatkan kepada yang haram. Nah, mudah-mudahan dari Ibrahim bin Adam ini kita dapat hikmahnya sendiri. Ketika kita menemukan subhat, tapi kita akan mendapatkan hikmahnya sendiri nantinya. Akan membuahkan sebuah hasil. Oke, teman-teman, ada yang mau dipertanyakan atau gimana? Ini saya ini nggak persiapannya, soalnya Iro itu kasih taunya malam banget. Mas, maaf aku nggak ini. Oke lah, saya akan menggantikan. Ini masih dadakan. Maaf kalau bila rancu ya pembicaranya atau gimana. Ada yang mau tidak? Ada yang mau dipertanyakan? Kalau nggak mau ditutup? Tidak? Ya udah. Lanjut lagi. Cerita apa? Itu udah final. Itu udah final. Kita udah membahas tentang subhat, apa yang dimaksud dengan subhat, dan kita mendapatkan ibrah atau hikmah dari subhat. Apalagi yang mau dibahas? Asik. Aye tutut. Nah, tips-tips untuk menjauhi dari subhat. Nah, ini lucu ya. Lucu kenapa? Karena kita tahu subhat itu kata-kata yang kita tidak ketahui asal mulanya. Kita sudah tahu ya. Wah, ada pohon rambutan nih. Kayaknya enak nih. Cekut di sini teh banyak ya mengudul. Mengudul bahasa Sunda. Di sini banyak ya. Apa sih Bujibun. Apa sih ini teh? Brudul. Banyak lah. Astagfirullah. Bahasa Sunda mengudul. Maaf ya, suka tercampur. Nah, kita ambil banyak-banyak. Kita taruh di rumah. Lah, kalau di bawah sih ini kan subhat. Makanya dari itu kita harus tahu asal mula. Yang pertama, kita harus tahu asal mulanya. Pemiliknya siapa? Kalau mau, minta, jangan malu-malu. Ini mau ada dilempar. Sampai semua. Ya, biasanya orang Indonesia itu salah kaprahnya itu di sini. Lempar, dapat banyak, dimakan. Pak, tadi aku makan rambutan. Nah, salahnya di sana. Ya kan? Lempar, makan, terus minta izin, minta dihalalkan. Salah, harusnya ketika udah jatuh minta halal ke yang pemilik lalu makan. Ini mah ada durian, makan. Kok dimakan sih? Nanti izinnya pas udah dimakan, jadinya pastinya dihalalkan oleh dia. Biasanya suka gitu. Aneh, harusnya gitu. Ketika udah jatuh. Nah, ini kan jadi subhat. Kalau bisa kita ambil, kita minta kepada pemiliknya untuk dihalalkan. Jadi waronya kita itu dapat loh, kehati-hatian kita itu dapat loh. Waro ya namanya, kehati-hatian. Bukan saya menyalahkan atau apa, kadang subhat itu kita disepelekan. Ya, sepelekan. Kenapa? Mentang-mentang subhat itu antara halal dan haram, tapi kita tidak tahu asal mulanya kalau subhat itu lebih mendekatkan kepada yang haram.
baik itu apa sih, uang salah satunya. Saya juga suka tergiur ya, ada uang 50.000. Pernah saya asli uang 50.000 saya ambil, terus saya asli ini mah ketika pas mau ngelayat dapat uang 50.000. Ini uang mau digimanain ya, jajan atau apa aja ya. Setan bener, setan malaikat ini bener bertanggung asli. Tapi aku, wah ini kan uang subhat, saya berikan kepada ya madrasah kalau di sini tuh kayak ini loh, tempat mengajar. Ini Bu, saya dapat uang 50.000, tapi bukan saya subhat, mudah-mudahan yang punya uang ini dapat berkahnya, saya pun dapat berkahnya. Nah Bu, 50.000 buat sekolah gitu. Nah, uang pun itu jadi bisa jadi subhat. Ingat ya, subhat itu bukan hanya makanan ataupun apa, bahkan pun bisa jadi disebutnya subhat. Itu Mas, harus hati-hati lah, intinya harus tahu asal usulnya. Ada lagi? Kalau nggak ada mau ditutup. Wah, lama juga ya. So, ada lagi mau nggak mau ditutup ya? 16. Jangan ditutup gimana? Lagi dulu ada Mas Monan melihat makanannya mubazir. Enggak jadi. Betul. Kadang-kadang Mubazir merendah. eman-eman. Kan itu makanannya mubazir. Tapi subhan Mubazir. Mas di hutan, gak tahu punya siapa. Mungkin punya Gus. Gitu ya. Nah, kalau kasusnya di hutan itu beda lagi. Karena di hutan itu nggak ada yang ngurus. Apa-apa yang ngurus, yang jatuhnya dari Allah itu rezekinya dari Allah. Kalau ada yang ngurus berarti izin dulu kepada pemiliknya. Beda kasus lagi Mas kalau di hutan. Kalau misalkan di perkota atau di perumahan atau ada rumah, ada buah, terus jatuh, itu udah termasuknya subhat. Kalau di hutan beda lagi kasusnya. Di hutan itu gak ada yang pemiliknya. Jadi apapun itu halal karena ya urusnya bisa dijalin Kepemilikan negara. Allah SWT. Jadi halal. Jadi pemilik negara. Oke. Asik. Oke, gak ada lagi. Cukupkan sekian ya, 5 menit lagi mau jam 6. Oke, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini benar-benar dadakan ya. Aku nggak tahu. Egonya soalnya dadakan kasih taunya. Maaf kalau ada salah. Emang salahnya dari saya, benarnya nanti dari Allah SWT. Cukupkan sekian dan terima kasih kepada yang tadi materi, Mbak Titis, Mbak Reni. Jangan apa ya namanya? Jangan malas-malas atau jangan malu-malu untuk berkarya. Kalau misalkan kalian malu-malu, janganlah. Karena itu akan merusak kalian sendiri nantinya. Oke, ditutup dengan doa. Allahumma ya Allah, jadi ini jauhkanlah munkaratin akhlak seburuk-buruknya akhlak, wa amali amal-amal, wa duai keinginan, wa duai dan penyakit. Allahumma faqina fiddin, ya Allah mudah-mudahan pahamkanlah saya dan kami dalam ilmu agamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.